Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini Allah himpunan kita di majelis ilmu, semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke cabang ke-12, berharap kepada Allah ya. Terakhir bulan lalu kan takut pada Allah ya. Saya sebutkan dulu beberapa dasar hukumnya. Surat Al-Isra ayat 57. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka berharap kepada rahmat Allah atau akan rahmat Allah dan takut akan adabnya. Soalnya adab Allah itu ditakuti. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang israf atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal afu wal ghafurur rahim. Yang Maha Pengampun, Yang Maha Penyayang. Innallaha la yaghfiru syuka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu surat An-Nisa. Allah tidak mengampuni ia disekutukan dengan suatu hal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ia mengampuni dosa selainnya bagi yang ia kehendaki. Hadis Rasulullah, lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannati ahad. Seandainya ada seorang mukmin itu tahu azab yang ada di Allah, maka tak satu pun dia berani berharap dapat surganya. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannati ahad. Kalau seandainya mereka orang kafir itu tahu rahmat yang ada di Allah, maka tak satu pun orang putus asa untuk berharap dapat surganya Allah. La yamutanna ahadukum illa wa yasnudhanna billah. Janganlah mati kalian sampai kecuali berhusnudzon kepada Allah. Hadis Rasulullah, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya sesuai dengan persangan hamba kepadaku dan saya bersamanya ketika ia menyebutku. Ya, beberapa hadis bab tentang berharap. Ini adalah imbangan dari rasa takut. Tapi sebelum bahasan ini ada kajian menarik. Saser mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Ada namanya Rand Corporation. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya. Kalau PHE Corporation pernah dengar? Rand Corporation sebenarnya itu korporasi. Tapi belakangan dia akhirnya menjadi perusahaan suplai data gitu. Atau lebih ke arah kajian keamanan dan hubungan negara. Kita katakan itulah. Awalnya perusahaan bisnis, cuman mungkin akhirnya menjadi perusahaan yang bergerak di bidang suplai informasi. Nah, salah satu data yang muncul dan menarik itu tahun 80-an, tapi baru terbagi sekarang. Anda bisa akses ke itu, bahwa gimana orang-orang yang negara-negara besar, atau lebih tepatnya mereka-mereka yang ada di sana itu ingin menguasai Muslim. Salah satunya menggunakan pembelahan Muslim menjadi 4 kelompok. Nah, pembelahan ini inputnya 2 atau sebabnya. Karena memang dari fakta Muslim memang memungkinkan terbelah, dan memang ada intervensi dari luar. 4 kelompok itu, 1 kelompok tradisional, yang kedua kelompok fundamental yang dekat dengan Puritan ya. Yang ketiga liberal, terakhir moderat. Nah, betul ya? Dan saya punya passion di bidang kajian-kajian kayak gini karena saya memimpin lembaga kajian ya. Nah, 4 kelompok ini ada di masyarakat sejak zaman dulu ya. Nah, bagaimana mereka bisa memanfaatkan 4 kelompok ini? Maka dilahirkan persilangan. Persilangan itu dibuatlah berbenturan. Tradisional dihadapkan sama fundamental. Hampir pecah di Madura, betul? Hampir pecah di Jepara. Kalau kasusnya Indonesia, kalau di luar negeri udah banyak sekali kasusnya.
Tradisional dengan fundamental atau Puritan. Liberal berhadapan dengan Puritan. Betul ya? Liberal berhadapan dengan moderat. Moderat dia, jadi orang moderat ini kalau saya buat gambar itu gini. Gini. Moderat tengah gitu. Orang liberal menganggap orang moderat itu terlalu Puritan. Betul enggak? Karena kurang liberal. Sehingga benturan. Orang tradisional menganggap moderat terlalu Puritan, kurang tradisional. Orang Puritan menganggap orang moderat terlalu liberal, terlalu tradisional. Betul? Kurang Puritan, kurang ke kanan. Sehingga situasinya saling serang. Yang tengah ini punya 3. Puritan sama tradisional tidak akur. Liberal sama Puritan tidak akur. Liberal sama tradisional di beberapa segmen tidak akur, di beberapa isu. Ini semua terus dimainkan. Terasa nggak di lapangan? Sadarlah kalian. Gitu. Karena kalau nanti pinter, sebenarnya isu ini nggak perlu dibahas. Karena sebenarnya kalau antum kaji datanya satu persatu, nggak ada yang berbeda. Orang fundamental lebih ke arah mazhabnya Imam Ahmad, tradisional lebih ke arah mazhabnya Imam Syafi'i. Paling kalau kita bahas ya liberal, gitu. Itu mungkin yang sudah ada fatwanya dari MUI kan. Tapi itu di setiap kelompok di Mesir itu liberal juga nggak sedikit jumlahnya, dan itu terus memainkan isu. Jadi jangan sampai kita Muslim jadi korban, gitu. Karena beragama itu orang beragama, kalau kita beragama kok justru tidak menyukai orang beragama, ada yang salah. Gimana mungkin beragama tidak menyukai sama orang beragama? Gitu. Selama dia Muslim berarti saudara. Selama belum murtad, Muslim itu tidak harus sama Anda. Kalau sama-sama Anda bukan Muslim, namanya sama Anda. Muslim itu ya siapa aja dia, yang penting Muslim. Kalimatnya tauhid, syahadatnya tauhid, la ilaha illallah. Itu Muslim. Idza tahaqqaqa fihi al-islamu fahuwa akhun lana. Kalau nyata baginya dia adalah Muslim, maka dia saudara. Nah, ini harus paham. Datanya saya bisa kasih datanya. Udah lama sebenarnya saya mau berbagi, tapi hari ini ternyata karena tadi ada case di masjid, akhirnya sekalian udah dibagi data. Udah lama ini datanya, tahun 60-an sebenarnya. Dan terasa di lapangan sekarang termasuk dimainkan. Iya, semoga kita tambah, kalau saya nyebutnya naik kelas beragamanya. Beragamanya naik kelas. Yang lain beragama dengan dewasa dan matang. Jangan kekanak-kanakan dalam beragama, ngambekan, marahan, musuhan itu kan kekanak-kanakan. Ayo beragama dengan dewasa, ayo beragama dengan matang, ayo beragama dengan hati, beragama pakai logika, beragama pakai emosi. Jadi ada cinta, ada kasih sayang. Antum lihat kalau cabang iman. Kenapa saya itu sekarang itu hampir separuh kajian saya cabang iman. Supaya orang ketemu dulu beragama itu utuh kayak apa. Karena kalau saya udah langsung masuk materi, misalnya ngaji tauhid, seakan-akan agama itu tauhid. Kalau saya ngaji fikih, seakan-akan agama fikih. Kalau saya ngaji tazkiyatun nafs, seakan-akan agama. Ya kan enggak AA begitu dulu fokus ke akhlak, jemprak, benturan, baru ke tauhid sekarang kan. Nah, tapi kalau di cabang iman, udah ketahuan tuh. Kemarin kita bahas cabang iman sampai ke 9. Mulailah masuk urusan hati gitu. Dari ilmu hati aja 1, ketika orang itu bisa mahabbah kepada Allah, selesai semuanya seakan-akan. Betul enggak? Itu di mana letaknya salat? Orang mahabbah kepada Allah itu hasilnya mahabbah Allah. Tapi konsekuensi dari mahabbah ya ke salat kemana-mana. Jadi demikianlah utuhnya kita beragama. Dan faktanya hampir tidak ada satupun orang utuh agamanya. Nggak akan sanggup mengerjakan semuanya. Nah, itulah letak kelemahan manusia. Ya. Oke, ini iklan sebentar. Kita masuk ke materi. Berharap kepada Allah. Apa sih berharap itu? Ini salah satu doktrin agama yang justru menjadi solusi dan kebahagiaan bagi manusia. Justru kita beragama karena ingin bahagia. Makanya kalau nggak baik dalam agama, ada yang salah di agamanya. Itu rumus. Kenapa kita beragama? Karena kita ingin bahagia.
Karena rumus agama kan bahagia. Sampai para ulama definisikan Islam itu apa? Islam itu adalah syariat Allah yang Allah turunkan untuk Rasulullah, untuk umat manusia agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya orang yang bahagia waktu miskin itu cuma di Islam, betul? Siapa yang mau masuk surga duluan? Angkat tangan. Miskinlah kau. Iya kan, surga duluan. Gitu. Seorang buta datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohon didoakan saya bisa melihat. Kata Rasulullah, sekira kau sabar atas butamu, maka Allah akan kasih tahan. Terus setelah dikasih, terus milih buta apa milih lihat? Saya tetap milih buta ya Rasulullah. Sudah. Dia milih. Gitu. Jadi karena memang di agama itu semua kondisi itu dikasih sikap. Karena ada bahagia bukan karena kondisi, tapi karena sikap, betul? Semuanya. Istri cantik itu bahagia atau menyedihkan? Ya nggak usah evaluasi istrinya. Istri cantik itu kan orang membahagiakan, enggak tentu, bisa menyedihkan. Gitu. Makanya sekarang milih yang biasa aja. Serius. Orang Barat itu kenapa? Aku baru tahu rahasianya waktu aku ke Belanda. Kenapa orang Belanda itu Eropa lah? Kalau milih orang Indonesia itu justru milih yang biasa, betul kan? Jarang. Ternyata Anda nggak pernah terbayangkan oleh Anda, kan Anda nggak hidup di sana. Bagi mereka, kalau cantik berarti dia banyak pacarnya. Itu persepsi dia. Dan banyak yang mau. Jadi nggak aman dia punya istri. Kalau dia punya yang biasa, itu jarang yang mudah. Dia juga tidak mungkin ke sana. Jadi dia punya hal yang aman. Di rumahnya dia punya perkara yang tidak sentuh siapapun. Kalau dia punya yang cantik, kan dia ke sana nanti. Yang penting punyanya dia aman. Loh gitu berpikirnya, bayangin aja. Kan nggak terbayang oleh antum berpikir sejauh kayak gitu. Nah, itu orang Eropa dia. Karunia bisa membuat bahagia dan musibah juga bisa membuat bahagia. Nah, termasuk di bab ini kita diajarkan berharap. Berharap itu bahagia. Selama masih ada harapan, selama itu pula dunia masih berputar. Pak, SPP gimana? Belum ada. Terus gimana? Insya Allah besok bayar SPP. Kalau enggak anak kita enggak biar apa? Insya Allah. Loh, insya Allah gimana? Insya Allah Allah akan kasih. Insya Allah. Kita kan cuma bapaknya, ada Tuhannya, tenang aja. Betul enggak kira-kira? Antum berani doa aja, ya Allah, itu anak ciptaanmu, saya hanya bapaknya. Enggak ngerti saya. Saya hanya bapaknya. Kau titipkan hambamu itu kepadaku. Besok bayar SPP. Pasti kau akan bayar. Doa aja gitu sama Allah Ta'ala. Insya Allah Allah kabulkan. Pokoknya dapat rapot aja kan. Nah, teori harapan itu salah satunya membuat orang tidak akan pernah sedih dalam situasi apapun. Nah, dan itu yang dicanangkan Rasulullah SAW dari awal. Bayangin aja, mengelambungkan harapan para sahabat untuk bisa memenangkan dakwah. Kenapa? Nah, sekaligus definisinya. Apa sih berharap itu? Jangan, nggak usah diterjemahkan menjadi optimisme ya, karena bab yang lain. Berharap adalah selalu melihat rahmat Allah dalam segala hal. Apa? Selalu melihat rahmat Allah dalam segala. Kalau kau ingin mencapai cita-cita, lihatlah rahmat Allah. Karena kau lihat kemampuanmu, kau bisa berhenti. Cita-cita direktur utama PHE. Kira-kira masuk akal nggak antum-antum itu? Halo, kok jadi antum horor gitu? Coba siapa yang bercita jadi direktur utama? Pertamina, katakan kok capek-capek. Nah, itu ibu-ibu itu. Kalau kau lihat rahmat Allah, mungkin nggak? Coba yang kompak dong. Jawab bapak-bapak. Kalau kau lihat rahmat Allah, mungkin nggak kalian dirut? Nah, gitu. Jadi seneng nggak situasinya? Kok horor gitu kan? Ini agama. Jangan lihat dirimu, lihatlah rahmatnya Allah. Kalau kita punya masalah, mungkin kalau pakai diri kita, masalah kita lebih gede daripada kita. Tapi kalau dilihat dengan rahmat Allah, nggak ada yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dihadapi Rasulullah kurang apa besarnya? Harusnya tidak putus asa. Nah, ini ngomongnya gampang ya. Ngelakoninya
Insyaallah. Bayangin aja di perang Khandaq itu kan kalau dari sudut kondisi kan luar biasa. Udah nggak makan 3 hari, betul ya? Situasinya itu dingin dan gelap. Pernah nggak ngerasain dinginnya Madinah? Sekarang nih katanya lagi dingin-dinginnya nih. Dinginnya luar biasa nih katanya. Dinginnya Madinah itu kan nggak kayak dinginnya Mekah, karena kan Mekah masih ada laut ya, masih agak lembab. Keras sekali dinginnya Madinah. Udah kayak itu lagi musim gelap-gelapnya. Memang di sana kalau lagi gelap, gelap beneran. Dingin gelap, nggak ada makanan. Kok bisa-bisanya Rasul mengatakan kalian akan kuasai Rom? Jangan terus mimpi, nggak mimpi. Karena Allah melihat, Rasul melihat rahmatnya Allah. Gitu. Dipacu dan dipicu harapan sahabatnya. Padahal lagi tidak makan. Coba kalau kita ngomong pakai istilah nggak makan belagu lo ngaca. Bagi mukmin nggak akan takut bercita-cita karena yang dilihat. Bagi mukmin nggak akan mundur untuk meraih sesuatu karena yang dilihat. Bayangin aja 13 tahun Rasulullah itu di Mekah, yang Islam hanya, ada yang tahu jumlahnya? Jawab ibu-ibu. Hanya 89. Itu 13 tahun. Berhenti ya Rasulullah untuk kemudian terus menyebarkan agama. Terus sampai kata Rasul, Allah menangkan agamanya atau aku mati karena. Terus di detik-detik terakhir Abu Thalib mau meninggal. Berhenti enggak harapan Rasulullah? Ya ammi qul la ilaha illallah. Terus karena untuk menjadi muslim itu bisa selesai pas detik terakhir asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, cepret mati. Udah muslim. Semua dihapus dosanya. Enak enggak begitu? Milih mana tuh? Daripada dibalik? Enggak berhenti. Dan ke Abu Jahal sama terus, enggak berhenti. Masya Allah, namanya nafasnya tidak ada putusnya. Ini kita dapati Rasulullah. Jadi kalau namanya berharap itu sebenarnya kalau bahasa lapangan namanya nafasnya enggak ada putusnya. Dan yang menarik di lapangan yang punya kayak gini anak-anak kiri. Anak-anak kiri itu kalau berjuang enggak ada nafasnya. Kalau ada falasnya, nafasnya enggak ada putusnya. Dan muslimnya harus evaluasi diri. Muslim sedikit aja, udahlah boyong kita, ada boyong dah, ada boyong udah ganti dah gitu. Bikin pengajiannya dan cuma 5. Saya masih diingat oleh saya punya guru, nanti kalau kamu ngaji, sekiranya muridmu enggak datang, tetaplah ngaji. Ngajinya dengan dirimu sendiri. Nafasnya harus panjang, tidak berhenti. Terus sampai kemudian kalau di konteks dakwah Rasul masuk Mekah kembali, berarti sudah terusir, betul ya? Terus sampai akhirnya karena di Mekah sudah kekunci, Rasul akhirnya memindahkan fokusnya ke pendatang haji, ke orang-orang haji. Terus didakwai satu persatu. Abu Jahal di belakangnya, itu ponakaku dia gila, jangan denger ya. Rasul masuk tenda lagi, itu ponakaku jangan denger ya. Kuat-kuatan. Akhirnya kuat siapa? Kuat Rasulullah. Rasul ketemu orang Madinah, Abu Jahal udah nggak bisa lagi ngikuti. Wong Rasul nggak bisa diputus. Itulah uratnya orang muslim. Anda tidak bisa menghentikan orang muslim. Nah, kalau kayak gini, kita kira berhasil nggak kira-kira? Tapi kalau dikit-dikit berhenti, Mas, ngaji mulu, ngurusin anak apa? Iya. Baru 2 kali, apa? Iya. Nah itu kembali kemarin itu. Takut, karena kurangnya takut kepada Allah, maka besar takutnya kepada loh, kenapa? Kan materi terakhir itu kan. Itu hikmah. Ya, jadi kemari berharap itu adalah selalu melihat rahmat Allah dalam segala hal. Baik dalam rangka meraih cita-cita atau menyelesaikan masalah, baik dalam kaitannya urusan agama atau urusan dunia. Ini istilah. Atau kaitannya dengan dunianya atau urusannya akhir. Makanya antum lihat tadi, ayat ini kan banyak. Kaitannya dengan akhiratnya, berarti agamanya, contohnya masalah dosanya. Bagi orang yang Allah atau belum Allah izinkan berbuat baik, jangan putus asa. Karena Allah kalau kasih rahmat, sekejap kau jadi orang saleh. Makanya kalau kita ada orang yang belum Allah izinkan, jangan dihina.
Karena bab baik itu yang dikasih rahmat duluan siapa? Makanya ceritanya kan sering bolak-balik. Ada orang baik, ujungnya buruk. Ada orang buruk, ujungnya baik. Ada orang baik, ujungnya baik. Ada orang buruk, ujungnya buruk. Tergantung kalau Allah ngasih. Makanya hidayah itu, sedikit keluar ya. Hidayah itu saya suka ngasih. Ada orang dikasih, ini kaca memang 77 ya. Ada orang dikasih hidayah 5 cabang iman. Yang lain nggak jalan. Ada orang dikasih 20 cabang iman, sisanya nggak jalan. Ada orang dikasih cuma cabang iman 1 aja, iman pada Allah, lainnya nggak jalan. Masih ada kalimat la ilaha illallah, udah, selainnya udah patah semua. Ada orang dikasih cabang iman ibadah, nggak dikasih akhlak. Ada orang ibadah bagus, akhlaknya naudzubillah. Terjadi itu namanya dapat hidayah ibadah, nggak dapat hidayah akhlak. Ini cabang iman kan 77. Itu kan sama kayak orang garap soal kan. Ada orang bisa garap soal 1 sampai 14 bisa semua. Begitu 15 mulai maghrib. Nah, ada orang 1 nggak bisa, begitu 20 langsung bisa. 1, 2, 3, 4 bisa. Ibadah nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Begitu ketemu kucing, seneng banget sih. Kasih makan kucing. Coba bapak yang suka ngasih makan kucing angkat tangan. Nah, kan? Nggak banyak ternyata. Itu kan kasih makan hewan kan termasuk kebajikan kan? Cabang iman nanti agak sekian ujung banget, ujung. Gitu. Ada orang dikasih ibadah yang baik sekali, tapi nggak dikasih kebaikan untuk keluarganya. Sama keluarganya kasar, terjadi nggak? Hidayah itu terbagi-bagi. Hidayah itu bercabang-cabang. Sama nih. Nah, disitulah harapan harus dibesarkan. Bagi orang yang Allah kasih izin kebajikan, maka besarkan harapanmu kepada Allah supaya diterima. Ini kita udah nggak bahas rasa takut ya. Kalau takut mah takut ditolak. Kali ini kan, ya Allah semoga kau, insya Allah diterima. Kalau bukan karena teori harapan, tak satu pun kita bisa sholat. Betul ya? Nggak usah bicara bacaan deh. Tentang najis saja. Saya itu paling susah kalau di kantor-kantor. Karena sebagian kantor itu buang airnya berdiri. Kalau nggak berdiri itu ditumpah duduk dari bawah. Susah sekali buang air kecil itu. Serius tuh. Muka kalau ke saya ini sampai ke pimpinan. Digantilah yang duduk yang jongkok, yang kayak di Medina itu loh. Sor gitu jadi bersih kita. Serius tuh. Berdiri itu juga nyiprat terus membasahin kanan kiri. Kalau duduk juga susah buangannya. Masya Allah. Dan itu hari-hari antum yang ngelakuin kayak begitu ya. Gitu. Tapi insya Allah kita sudah berupaya bersuci. Kita berusaha berwudu. Kita berupaya sholat dengan termasuk berupaya baca Fatihah. Nah, kalau kita dites Fatihahnya sama ahli tajwid, lulus gak kira-kira? Tapi gimana? Insya Allah diterima, Pak. Insya Allah, karena Allah Maha Pemurah. Itu namanya berharap. Bagi orang ini konteksnya akhirat. Makanya kalau misalnya Allah izinkan kita baru 1 kebajikan, maka berharaplah dikasih kebajikan. Di sini letaknya, nggak boleh sombong, itu betul. Itu letaknya tadi, data yang saya angkut itu penting, itu betul. Saya melihat hampir semua orang itu tidak dikasih sempurna oleh Allah. Dan bahkan kelompok itu tidak dikasih sempurna oleh Allah SWT. Saya berikan contoh case kecil aja. Sama-sama ingin sunnah Rasulullah ya. Sama-sama ingin sunnah Rasul. Antum kalau sholat Jumatan di masyarakat tradisional, oke? Antum akan ketemu berapa hal. Pertama, ketemu mimbar Jumat tingkat 3, betul? Sunnah apa enggak itu? Halo? Sunnah. Mimbar antum itu bid'ah. Serius? Enggak sunnah, jangan bid'ah lah, enggak sunnah. Mimbar itu sunnahnya tingkat 3. Antum lihat mimbarnya Rasulullah di Madinah. Enggak paham kan antum? Itu di masyarakat tradisional, itu harus tingkat 3. Sunnah. Kedua, sunnah mereka megang tongkat. Karena Rasul megang. Sunnah lagi, khutbahnya bahasa Arab. Bahkan menjadi rukun. Kalau nggak bahasa Arab, tidak sah. Sunnah lagi, sunnah lagi. Tapi dia tidak ngambil sunnah, keluar dari samping. Paham? Rata-rata imamnya keluar dari depan. Yang keluar dari samping siapa? Orang Saudi. Pasti keluarnya dari samping. Tapi dia megang tongkat enggak? Karena bagi mereka tongkat tidak sunnah. Itu cara memahami. Nabi waktu khutbah itu begini.
Syafi'iyah ngambil plok, diambil semuanya. Ini namanya sunnah. Imam Ahmad enggak, Imam Ahmad ngambil yang lain-lainnya. Jadi dalam konteks ngambil sunnah pun itu ada orang yang dikasih sebagian, tidak dikasih sebagian. Gitu. Dahsyat semua gitu. Dan lain sebagainya. Jadi di konteks agama. Nah, kalau konteks dunia sekarang ya, engkau punya cita-cita. Lihatlah rahmat Allah. Gitu. Kalau bukan karena berharap, mungkin enggak orang Quraisy menguasai dunia. Enggak logik. Tapi ini teori harapan. Sahabat tidak pernah lihat dirinya. Karena lihat dirinya Sayyidina Ali itu belajar militer di mana? Bahkan kalau Anda baca buku sirah, sebenarnya menarik. Anda bisa baca buku. Ini bukan buku sirah tapi kayak novel sirah gitu kira-kira ya. Namanya Muhammad sang pengejar hujan. Yang nulis itu Kamiyato Yoko siapa? Hah? Tasaro. Ya, Tasaro. Ini bukan orang Jepang. Ini orang Jawa tinggal di Sumedang. Namanya Tasaro. Gitu ya. Di situ di depan itu ada ungkapan menarik kan? Gitu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah pakai baju zirah dan juga tidak menggunakan peralatan perang yang sangat mumpuni bisa mengalahkan pasukan-pasukan besar Romawi dan Persia? Enggak ada penjelasannya. Tapi ya babat saja. Berharap Allah kasih rahmat. Sampai Islam lesat kemana-mana. Demikian kalau menghadapi masalah. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara masalah kita itu kan nggak besar rata-rata. Kalau kita nih buat average ya, masalah kita paling banter ya gaji kurang banyak, betul nggak? Istri manyun, ya. Terus kreditan belum kebayar, pulang kampung nggak punya duit, 4 doang, betul kan? Ada nggak yang masalah sampai diintimidasi sama sebuah negara besar kayak Rasul? Terus kemudian dimaki-maki sepanjang hidupnya. Kemudian apalagi itu dilemparin kotoran. Terus apalagi duitnya habis untuk dakwah. Nggak ada. Paling banter kita malah itu doang. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Cuman karena kita lebih kerdil dari masalah, seakan-akan dunia selesai. Betul nggak? Masalah itu besar atau kecil bukan karena masalahnya, karena mentalnya. Mental 1 ngadepin masalah 2 ya berarti masalahnya besar. Tapi kalau masalah 2 mentalnya 10 kecil. Gitu. Anak SD utang 1 juta, gede enggak? Oh, kalau bapak-bapak utang 1 juta kurang banyak. Betul enggak? Nah, jadi kapasitas mentalnya membuat kecil atau besar. Nah, berharap ini membuat kapasitas mental kita langsung melesat. Karena nggak ada yang kecil kalau sudah disentuh oleh rahmat Allah. B, istrimu itu kabur loh B. Terus anakmu juga dibawa. Terus kenapa? Kamu tenang-tenang aja. Emang kenapa? Serius nih, kamu aja nggak ada masalah. Istri itu hanya 1 di antara miliaran hamba Allah Taala. Betul? Loh, kenapa jadi musik? Artinya dia nggak perkara besar, kecuali sak dunia itu memakiku semua. Kan baru 1 wanita di antara miliaran wanita. Maksudnya apa? Ya nggak ada apa maksudnya apa-apa. Paham nggak? Tapi kan kadang kan masalah gitu udah sampai ambruk. Gitu. Ini bab gimana dulu? Kalau mental sahabat, pemicunya kan berapa ini? Tidak seperti itu kira-kira bisa ngadepin masalah yang mereka hadapi. Per 2 bulan perang ya, kita lihat setelah Madinah ya. Punya istri, punya anak, betul? Waktu perang juga belum tentu dia bisa balik, bisa aja tinggal nama. Istrinya melepas begitu aja, setiap hari pulang. Ada nggak istri-istri sahabat yang ngomong, "Mas, perang mulu, izinnya sama Rasul." Astagfirullah. Ntar kalau masnya mati, ntar aku sama ikut siapa? Aku nggak bisa hidup tanpa mas. Ada nggak sahabat ngomong kayak gitu? Nah, itu mah orang Depok. Paham? Bab tentang berharap. Awas ya. Ini beragama itu begini, Masya Allah. Kalau beragama begini nanti turun tuh ke pekerjaan kemana. Kita kan malu kan. Gitu. Jadi beragama itu ya
di samping ibadah-ibadah, ini bahkan lebih pokok. Kalau antum cara ngelihatnya, cabang iman itu menarik. Semakin ditaruh di awal itu semakin pokok. Begitu. Semakin ditaruh di ujung itu semakin tidak pokok, kecuali 4 hal. Nggak tahu ini hikmahnya apa Imam Baihaqi. Ikhlas, syukur, sabar, zuhud itu agak belakang naruhnya. Tapi secara umum rukun iman taruh di awal kan? Terus hati awal, terus pokok ajaran agama. Sholat, zakat, haji, jihad, di depan semua itu. Baru etika di belakang, manfaat pada orang, bermasyarakat itu di ujung-ujung. Ini pokok sekali. Beragama itu begini ini. Dan ini dahsyat kalau kita besar harapannya kepada Allah. Ya, itu tadi harapan. Yang kedua, itu tadi definisinya. Yang diinginkan oleh Islam ternyata bukan hanya berharap, tapi hanya kepada Allah harapannya. Itu lebih besar lagi. Wa ila rabbika farghab. Jika kau besar harapanmu kepada selain Allah, maka kau akan sering kecewa. Dan kalau besar harapanmu kepada Allah, apalagi hanya pada Allah, hidupmu lapang. Pulang ke rumah, istri nggak masak. Marah nggak? Enggak, emang nggak ngarep. Setuju nggak? Enggak. Serius, ini kita bicara ideologi ya, bukan bicara etika. Kalau etika bab yang lain. Secara ideologi aku nggak ngarep, karena yang membuat dia masak siapa? Halo? Yang membuat dia masak siapa? Nah kalau dia nggak masak, yang membuat dia nggak masak siapa? Ya sudah, kalau Allah sudah nggak kehendaki istrimu masak, kenapa ente pusing? Yang penting kan aku bisa makan kan? Setuju nggak? Ini kita berpikir ideologi nih, kan kita ngajar tauhid. Maka kalau ideologi pasti gini, hitam putih begini. Kalau mau tidak hitam putih ya ngejilat Trans 7. Wah, itu hitam putih malah ya. Betul tuh. Itu kalau orang tauhid kan gitu bicaranya. Jadi kita nggak akan kecewa karena Tuhanmu yang membuat dia tidak masak. Yang bisa kau lakukan, kau nasihati dia secara etika, karena itu kewajibanmu menasihati dia. Tapi kau tidak bisa kecewa, nggak usah kecewa. Kenapa? Emang nggak ngarep. Dan kalau dia baik, juga nggak bahagia-bahagia amat. Akhirnya kan nyaman nggak kira-kira? Pernah nggak Rasul kecewa sama pamannya? Man, kenapa sih man? Dia nggak pernah dukung gue. Pernah nggak gitu-gitu? Itu kita bicara wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu lah kau berharap. Ini ngomongnya gampang. Tapi kalau kita bisa di level itu tauhidnya, itu dahsyat. Sering nggak kita kecewa sama teman? Ini teman malesin begini nih. Giliran gue butuh, gak ada satupun orang dekat. Puyeng kita nih. Kalau pas lagi punya duit aja pada dekat. Sering nggak ngomong kayak gitu? Kenapa sampai keluar kekecewaan? Karena kita ngarep dia selesai. Maka ini pelajaran pentingnya. Jika ternyata Allah tidak hadirkan padamu teman-teman yang kau bisa harap, bersyukurlah karena Allah ajarkan supaya hanya berharap kepada. Jika kau mertua pelit, bersyukur. Setuju? Oh, kok gak setuju? Kalau kau punya istri miskin, setuju? Bersyukur karena kau hanya berharap kepada. Cocok kalau kayak gitu ngajinya. Itu udah habis waktunya ya. Itu dahsyat sekali. Berharap pada Allah itu luar biasa. Membuat kita terus layak berbina-bina dan bahagia sepanjang masa. Udah hanya Allah. Allah kasih bersyukur, kalau tidak berarti kita bersabar. Karena apa? Terakhir tuh nanti. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka berharap itu kaitannya dengan husnudzon. Allah tidak mungkin mendolimi saya. Setuju? Allah tidak mungkin memberikan yang buruk untukku. Karena Allah Maha Rahman, Maha. Jadi kalau kau sekarang staf, itu memang yang baik kamu itu staf. Setuju? Karena kalau Allah tahu kau itu cocoknya dirut, Allah akan angkat kau jadi. Insya Allah nanti Allah akan angkat kita. Berharap aja kepada. Jadi nggak kecewa. Nggak kecewa kepada wah siapa sih diganjal sama teman saya ini. Wong dia masuk baru 5 tahun masa jadi GM. Pasti dia main mata ini. Main mata kaki maksudnya. Tapi kalau berharap pada Allah sakit hati enggak? Dan itu membuatmu baik hubungannya sama orang. Secara logika karir naik. Tidak ada yang buruk untuk agama, itu enggak ada. Cuma kita perlu penjelasan detail kayak gini. Gimana?
Udah habis waktunya ya? Ya sudah, kita akhiri dulu dah. Ini gantung pokoknya ini materi ini. Oke ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.